Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Kembali di YouTube channel saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya berada di dataran tinggi, kira-kira 800 meter di atas permukaan laut. Cukup dingin, tapi ya saya sudah mulai terbiasa lah, kira-kira seperti itu. Hari ini saya bersama seorang narasumber cewek cantik. Beliau dulu sering cium saya. Sering cium saya karena kenapa? Ya karena nanti biar beliau jelaskan aja lah. Salah satu perempuan dari kota Surabaya yang kebetulan tinggal di Tangerang, Provinsi Banten, kira-kira seperti itu. Nah, kita kenalan dengan beliau. Tadet. Oke. Nama saya panggilannya Ayu. Agak kenceng. Rahayu Sulistianing Tias. Rahayu Sulistianing Tias. Loh, belakangnya kok sama-sama Sulistianing Tias. Guys. Marga. Oke, marga ya. Guys, oh iya, kenalan kan sudah. Tapi pesannya kan biasa ya. Jangan lupa subscribe channel saya, like, comment, and share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah, narasumber saya ini hobinya kuliner. Selain makan, beliau juga senengnya masak. Nah, khususnya kue, betul ya, khususnya kue. Dan dulu kalau ketika beliau di Surabaya, kayaknya sih makanan favorit yang menurut saya enak, nasi goreng kayaknya. Oh enggak ya? Enggak ya? Katanya nggak bisa masak. Iya, nggak bisa masak nasi goreng. Oke. Nasi gorengmu nggak enak. Iya. Ngobrol apa ini enaknya ya? Bagaimana suasananya? Dingin, wow. Padahal nggak ada apa-apanya ini dinginnya. Kayaknya ini cukup romantis. Iya, romantis ya. Rokok, makan gratis. Oke. Buat teman-teman yang pacaran atau yang pasangan-pasangan muda, tempat ini kayaknya cocok sekali lah. Liburan. Ini kita ngomong apa ini enaknya ya? Apa? Ya apa kabar? Api. Cuk. Iya. Oke. Orang Surabaya yang pergi ke Tangerang dekat ibu kota Jakarta. Nah, ada bedanya enggak ketika hidup di Surabaya dan di Tangerang? Beda. Apa bedanya? Ya sekarang lebih banyak bersosialisasi. Banyak bersosialisasi dengan orang-orang sekitar sana, orang-orang sekitar Tangerang. Oke, guys, ini tempatnya romantis banget dan beliau kayaknya tidak fokus karena kelihatannya kedinginan. Saya kan sudah biasa, biasa panas, biasa dingin, biasalah. Oke. Kalau dari Surabaya ini kan cuacanya kan panas banget. Nah, kalau di tapi ini dingin banget. Kalau di Tangerang perkiraan panas ya, sama kayak Surabaya? Lebih dingin Surabaya. Lebih dingin Surabaya. Oke. Nah, teman-teman, saya juga sering ke Tangerang dan juga kadang-kadang sih mampir ke rumah Mbak, nginep di rumah Mbak. Kan ketahuan, Mbak. Mbak Ayu maksudnya. Nginep di rumah Mbak saya maksudnya. Loh, ini Mbak saya tahu bukan. Bukan. Oke. Sebenarnya enak mana sih? Di Jawa Timur apa di Banten ya enaknya ya? Menurutmu? Ya, yang saya rasain sekarang ya enakan di sono. Enakan di Tangerang. Iya. Oke, karena suaminya di sana. Karena keluarganya di sana. Oke. Ya, cari uangnya juga enak di sana. Cari uangnya enak di sana. Oke. Ya, secara apa namanya? Kayak buat jualan gitu. Oke. Kesibukan sehari-harimu apa sih sebenarnya? Yang pasti ibu rumah tangga. Terus Main HP. Main HP. Yang penting tidak download WeChat. Main HP. Main game. Terus main game. Terus habis gitu marahin anak. Oke. Main sama suami. Oke. Terus bisnisnya kuliner. Nah, kecil-kecilan. Tapi ya recommended banget lah di Tangerang, khususnya di kota Tangerang, Kecamatan Priuk. Nah, beliau ini sudah terkenal di kalangan
pasar-pasar kalangan pasar kuliner, sentra-sentra kuliner beliau sudah terkenal karena produknya sudah ada di mana-mana. Dan di Tangerang biasanya memang kebanyakan ya orang-orang dari Jawa khususnya jualan beberapa ini jualan makanan, dan salah satunya ini beliau. Lah, omong-omong, kenal saya di mana? Kayak narasumber. Kenal saya di mana? Di YouTube. Oh, di YouTube. Iya. Akhirnya saya undang di YouTube. Oke. Nah, kalau misalkan ya, usaha kuemu ini kan sudah lumayan rame ya, wis pokoknya punya nama lah di sekitar kecamatan situ ya. Kalau misalkan mengembangkan usaha dalam skala yang lebih besar gitu, kamu mau enggak kira-kira? Mau. Dengan catatan suami harus lebih diperhatikan. Bisa enggak? Itu dia. Enggak bisa. Enggak bisa. Tanda tanya. Iya tuh. Kadang-kadang ketika wanita ini sibuk, punya penghasilan, suami tidak diperhatikan, dan akhirnya anak-anak juga, dan akhirnya mohon maaf ya, biasanya sih banyak yang kecantol. Banyak yang kecantol pelakor karena tidak diperhatikan oleh pasangannya. Nah, tapi Mbak beneran gitu enggak? Memperhatikan? Memperhatikan antara iya dan tidak. Memperhatikan antara iya dan tidak. Mungkin secara omongan gitu memperhatikan, cuman secara kayaknya kenyataannya enggak. Oh. Oke. Aku boleh tanya enggak, kenapa ya orang-orang di sekitar Jabodetabek kalau misalkan kembali ke Surabaya, ke Jawa Timur atau sekitarnya, atau ke Jawa Tengah misalkan, mereka ngomong ke Jawa gitu. Kenapa ya? Padahal kan Tangerang, Jakarta juga Pulau Jawa. Ya mungkin karena logatnya kita logat Jawa gitu loh. Beda sama kayak sekitaran Jakarta, Tangerang, dia khusus ke Betawi, ke Sunda, omongannya kan beda. Jadi kalau mereka pamit, gue mau pulang ke Jawa gitu. Makanya itu aneh. Dan Jawa Barat aja juga belum tentu dia bilang Jawa. Dibilang Jawa, Iya. belum tentu. Benar. Kalau udah ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Berapa lama di Tangerang? Kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Dan teman-teman begini ya. Hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Dan teman-teman gini ya, secara kebiasaan lidah atau kulinernya ini kan beda banget, iya kan? Kalau di sana saya lihat, contoh misalkan salah satu makanan favorit saya kan nasi goreng. Di sana itu nasi goreng nggak ada yang merah, bener ya? Nasi goreng kebanyakan putih atau coklat karena kecap. Nah, terus makanan yang lain-lain juga kira-kira berbeda lah, misalkan gado-gado, ketoprak dan lain-lain. Nah, menurut Mbak ya, enak mana sih sebenarnya khas di sana dengan khas di Jawa misalkan, ada perbedaan enggak? Pasti beda. Mungkin awalnya kita nggak terbiasa ya. Mungkin kok begini. Akhirnya lama-lama kita membiasakan, udah ngerasa enak, giliran kita udah pulang ke Jawa, nggak enak. Kok jadinya kangen masakan yang Jawa, Tangerang. Masakan itu sebaliknya lagi, jadinya. Gitu. Jadinya kayak seumpama mungkin masakan tertentu aja ya yang kita kangenin dari Jawa gitu, yang di sana nggak ada. Oke. Cuman kalau pada umumnya gitu sebenarnya cuma sama aja gitu loh. Cuman beda di kayak rempah-rempahnya aja. Kalau Jawa itu lebih kayak mencolok, lebih strong gitu. Lebih berasa. Apalagi masakan Jawa Timur. Lebih berasa, gurihnya, rasanya tajam ya? Rasanya tajam. Lebih tajam. Oke. Manis-manisnya gitu. Oke. Omong-omong kesini sama siapa? Sama bocah. Sama bocah. Mana bocahnya? Coba lihat sini. Mana bocahnya? Oh, ini bocah yang paling kecil atau yang paling besar? Paling kecil. Yang besar, saya udah kelas 1. Oh, kamu kelas berapa? 1. Oh, kamu lagi di mana sekarang? Lagi di Surabaya. Sotoy. Di Pasuruan. Di Pasuruan kali? Ya di Pasuruan. Nah, lu anak mana? Anak Jakarta dan Tangerang. Oh, bukan orang Jawa? Bukan orang Surabaya? Bukan. Ya. Bukan bonek dia. Oh, ya udah sono. Aku mau ngobrol. Oke. Nah,
perjalanan ketika Bon. Mbak ini usaha kue kuliner. Awal-awalnya bagaimana? Sebenarnya dulu belum ada kepikiran, Iseng-iseng ya? ya belum Iseng-iseng. ada kepikiran jualan kue apa gimana. Awal-awal kan kalau nggak salah sempat bekerja di swasta ya, Iya. di Jakarta, Jabodetabek ya. Terus kok tiba-tiba bisa ingin buka usaha kue gitu? Sebenarnya dulu itu maaf jualan kayak Agar-agar. ribuan gitu. Oke. Iya. Laris. Jualan di depan sekolahan. Oh, di sekolahan ada. Awal-awal itu ya? Awal-awal. Habis gitu memberanikan diri masuk ke dalam sekolah. Oh, kantin. Enggak, Beda. Waktu Beda. itu anak saya baru Sekolah di SD. sana. Mm-mm. Sekolah di sana. Saya memberanikan langsung nawarin ke teman-temannya masuk dari kelas per kelas gitu. Oh, Saya sampai segitu ya? tawarin. Awal-awal itu ya? Iya. Awal-awal. Mm-mm. Siapa yang ngajarin gitu? Kok bisa berani gitu? Apa karena kenekatan atau the power of kepepet atau gimana? Mungkin the power kepepet kali. The power of kepepet. Mantap. Akhirnya kok tiba-tiba bisa dari agar-agar jadi kue gitu? Terus habis itu, habis agar Mm-mm. kayaknya nggak ini lagi. Nggak worth it ya? Es Mambo Sempat. sempat Oke. di sekolahan juga Terus? jualan kulit pangsit. Dikasih Kulit pangsit juga rasa, ada? Dikasih Oh, iya. titipin ke warung. Benar. Terus Ah. naruh di sekolahan juga. Terus? Habis itu pertamanya itu mau lihat di YouTube, iseng-iseng itu. Belajarnya di YouTube. Iya, Oke. Terus? kan di rumah kan ada kayak telepon kecil gitu nyobain. Pertamanya bukan pakai telepon sih, pakai roti tawar. Pakai roti tawar. Oh, dikasih- roti tawar itu ya. Dikasih mayones sama saus. Oke, itu di pasar jualannya berapa ya kira-kira? 3.000, tetap di bawah 5.000, 3.000-an, 5.000? Beli roti tawar yang ini, Yang tanpa sudah dikupas. yang kupasan yang Oh, oke. pasar gitulah yang Ah, gitu. ah. Cobalah Awal-awal dikasih itu. ini kasih Mayones. kasih saus, kasih sosis, dibentuk segitiga. Oke, yang itu ya dipotong, dilipat gitu ya. Terus isinya Ya. itu. Oke. Itu Kasih laris. tepung roti, abis itu kan kayaknya kok buat siang kok alot gitu loh. Oke. Pertama- Kakak manggil. Nah, terus Sama memberanikan diri nitip ke pasar, terus terus? dibilangin ada masukan ya dari penjualnya ya. kenapa nggak bikin risoles aja gitu. Oke. Oh, itu awal-awal berubahnya ya ke risoles. Oke, terus? Berani nggak bikin risoles ini, ada pesanan wortel kentang gitu. Oke, terus? Saya aja belum bisa bikin kulitnya, saya gituin. Oh. Oke. habis itu- Terus? Belajar digituin. Akhirnya nekat itu ya, belajar lihat YouTube. Akhirnya bisa Akhirnya pas waktu mau itu nekat bangun jam 4 yang jam 4 subuh. Oke, terus? ngadonin gitu ya, sedikit cuman seperempat lah Terus? pakai itu. Akhirnya kok bisa gitu dicoba. Oke. bentuk segitiga kok masih ala Lumayan ya? kadarnya gitu. Terus? Melihat ya dititipin di pasar ya lumayan. Lumayan. Alhamdulillah lah. Iya. Meskipun cuma nitip 10 Awal-awal masih 10. Oke. Dan satu sekarang tempat. sudah, Akhirnya wah mantap sekarang sudah besok lumayan. memberanikan diri menawarin ke orang lagi, mau nggak saya titipin ini Iya. begini kan di sono kan belum ada. Iya. Akhirnya Oke. nitip 10 juga 10 habis. satu pasar itu. Awal-awal ya. Pasar mana itu? Ingat? Pasar ini pasar kaget. Pasar kaget. Oh, oke. Pasar Bukan kaget. pasar tetap yang menetap itu enggak ya? Bukan. Kalau ini kan pagi terus ntar siang jam 10 atau jam 11 gitu kan udah. Oke. Harusnya ada contoh ya. Nggak apa-apa, kapan-kapan lah. Oke, jadi gini teman-teman. Ya pada dasarnya beliau ini bukan jualan atau produksi risoles ya, bukan ya? Bukan risoles, tapi sekarang sudah jadi kalau dibilang raja dan penguasa risoles. Nah ini orangnya di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Lah ini orangnya. Dan sekarang lebih besar cakupannya, lebih ke ya banyak permintaan lah kira-kira. Nah sehari dulunya kan awal-awal puluhan, terus naik ratusan, dan sekarang ya kita nggak ngomong lah, sudah banyak sekali beliau.
Dan itu sempat ketika beliau saking repotnya akhirnya mendatangkan tetangga-tetangga sekitar yang mohon maaf belum ada kerjaan, betul kan? Betul, belum ada kerjaan dan suruh bantu. Dan saya lihat sendiri ketika diproduksinya, proses produksinya ternyata ya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang khususnya emak-emak, terserah posisi kalian apapun, single factor ataupun sudah punya pasangan atau sudah punya penghasilan lain misalkan, atau pingin punya usaha sendiri, nah jangan takut untuk memutuskan berkarya, tapi dengan catatan jangan bakar jembatan. Why atau kenapa? Karena proses ini kan nggak gampang, betul ya, bertahun-tahun. Karena untuk cari marketnya, tes dan ukur itu juga harus ada komunikasi atau masukan-masukan dari seller atau reseller kamu, iya kan? Intinya kita nggak malu menawarkan dagangan kita. Betul, nggak malu untuk menawarkan Dan dagangan. resiko habis apa enggak kan kita sendiri juga ya. Benar. Kalau misalkan di YouTube ini kan saya kasih deskripsi, ada tulisannya nanti kue apa gitu ya, tak kasih nomormu gitu, enggak apa-apa ya. Khusus Tangerang kan Boleh. enggak masalah kan? Iya kan? Duh, kan lumayan, Siap. recommended jadinya. Nah, mau permintaan satu hari berapapun bisa beliau. Bisa. Dan kedepannya nanti teman-teman Ya nggak cuman risoles aja kan. apa aja sih? Risoles. Tapi terkenalnya memang risoles kan. Cuman sekarang yang lagi ini donat. Donat, oke. Terus yang isi telur itu? Yang risoles itu bukan kan? Risoles mayones, segitiga Risoles. mayones. Oke. Iya. Ya wis oke lah, mantap. Jadi teman-teman gini ya. Pada dasarnya di usia produktif ini kan kita lagi butuh-butuhnya duit. Butuh-butuhnya duit ya, tidak usah munafik lah. Pada dasarnya semua orang kan butuh di usia-usia produktif. Nah, tetapi selalu ada cara ketika kita mau berusaha, dan ketika masa pandemi saya lihat usahanya juga tidak berhenti, bener ya? Tidak berhenti. Sama sekali tidak ngefek. Masih produksi terus, walaupun mohon maaf suaminya bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang terkena dampak, betul ya, sehingga sangat berdampak terhadap penghasilan. Akhirnya beliau bisa mengcover pendapatan keluarga, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti harapannya sih usahanya bisa lebih besar, dan di channel YouTube ini atau di video YouTube ini nextnya beliau akan kita ajak podcast ketika di rumah produksinya. Biar teman-teman tahu ya, next time aja ya. Oke lah, next time aja lah di Main ke sana. Tangerang ya? Main ke Tangerang, iya. Saya merindukan suasana Jakarta Tangerang. Merindukan suasana Jakarta Tangerang. Kapan-kapan saya ingin ajak anak ke pantai, ke manapun lah, kira-kira seperti itu. Oke. Mau bahas apa lagi? Guyu. Omong-omong, hubungan kita ini sebagai apa sih? Istri orang kan? Istri orang. Suami orang kan Iya sih. Iya, suami orang. berani buka-bukaan. Iya begitulah. Berani buka-bukaan. Oh, silakan. Oke. Dulu ketika sebelum nikah kan sering cium saya. Sekarang masih berani cium saya. Boleh. Nih, oke. Ditantang sekarang. Oke, kita tes ya. Pipi kanan apa pipi kiri dulu? Terserah. Oke. Yang deket dulu aja. Oh, yang deket ini loh. Ya guys, sekarang saya sedang berusaha dicium sama istri orang. Oke, dipersilakan. Saya sambil merem. Silakan. Loh. Kak, ayah dicium, Kak. Ayah dicium. Ayahmu tak cium ya. Ini sebelah sini enggak? Oh iya. Oke. Aku tahan nafas nih. Tahan nafas karena bau. Kamu berani nggak nyium istri orang? Berani nggak nyium istri orang? Oh, berani dong. Oke, tak cium ya. Oke.
Oke guys, ini podcast singkat saya bersama Mbak Rahayu Sulistianing Tias. Kebetulan nama belakang kita ini sama, depannya Rahayu, saya Hari, belakangnya Sulistianing Tias. Dan kebetulan bapaknya dengan bapak saya kayaknya sama. Terus ibunya dengan ibu saya juga kayaknya sama. Jadi ya, oh iya ternyata kita masih ada hubungan. Oke teman-teman, nanti saya izin kasih deskripsi ke channel YouTube ya, supaya usaha kuliner kamu bisa jauh lebih berkembang. Dan teman-teman, ini beneran loh, di Kecamatan Priuk, khususnya di Kota Tangerang, kue beliau ini recommended banget. Nah, jualnya juga tidak mahal, relatif terjangkau, di bawah 5.000, betul ya. Dan ketika Anda pesen dalam jumlah banyak, bisa. Pokoknya kalau jumlah berapapun bisa. Request berapa hari dengan durasi mepet waktunya atau deadline-nya mepet, beliau bisa dan punya banyak masukan yang sudah ready. Kira-kira seperti itu. Oke guys, itu saja podcast singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pesan enggak buat saya sebagai cowok ganteng? Cogan. Oke, ada pesan enggak? Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik. Jaga diri baik-baik. Oke guys, see you next time. Bye-bye.